Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore. Ketemu lagi kita di mata kuliah komunikasi data dan jaringan. Sekarang kita masuk pada pertemuan ke 11 ya. 10 ya, ke 10 maaf. Pertemuan ke 10. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas mengenai konfigurasi jaringan komputer ya. Nah, untuk konfigurasi ini kita akan menggunakan ya sebuah aplikasi ya, yang namanya Cisco Packet Tracer. Ini sebuah aplikasi simulasi ya. Nah, ini nih. Di aplikasi Cisco Packet Tracer ini adalah merupakan sebuah software ya, aplikasi simulator ya, yang digunakan untuk membangun sebuah jaringan. Nah, kalau misalkan kita ingin mau belajar jaringan kemudian terkendala dengan alat, nah jadi bisa kita simulasikan dulu di aplikasi ini ya, sesuai dengan yang kita butuhkan aja. Nah, ini untuk mendapatkan software ini ya, jadi kita bisa download ya di situs www.netakat.com. Nah, jadi rekan-rekan adik mahasiswa bisa di download ya di Netakat, di websitenya ini. Kemudian nanti setelah itu kita harus registrasi dulu di Network Academy-nya ini. Setelah kita registrasi, nanti kita barulah bisa nanti di sini masukkan email, kemudian login. Nah, baru kita nanti bisa masuk ke dalam webnya, dan di situ ada tempat download aplikasinya ya. Tapi di Google juga banyak menyediakan. Nah, di sini di aplikasi Cisco ini saya menggunakan versi yang 7,3 ya, versi terbaru ya. Jadi kalau bisa harapan saya rekan-rekan mahasiswa bisa mendownload versi yang sama dengan saya gitu. Nah, ini saya sudah menginstalnya tadi ya, dan ini adalah halaman lembar kerjanya. Dan ini ada menu-menunya ya. Ini ada title bar, menu barnya, kemudian ada taskbarnya ya. Nah, ini ada taskbarnya juga. Ini nanti bisa menyimpan, mengedit ya. Ini menghapus, menselect, mengasih title ya. Nah, ini ada device peralatan ya, atau hardware. Jadi kalau kita misalkan klik di sini, router contohnya di sini, maka akan muncul semua pilihan yang terdapat pada router ini. Nah, kalau misalnya kita klik di sini nanti yang PC, kemudian begitu juga nanti akan tampil ya. Seperti ini juga. Nah, ini ada komputer contohnya saya buat. Ya, komputer, maka akan muncul beberapa komputer ya. Contohnya sini ada PC, laptop, server ya. Nah, ini adalah peralatan yang akan kita gunakan ya untuk menyambung sebuah jaringan ya. Jadi ada di poin A itu ada komputer, poin B ada laptop, dan C server ya. Sehingga peralatan itu akan sering membantu dalam praktik-praktik kita nanti ke depannya ya. Nah, ini ada switch ya. Nah, di switch ini jadi digunakan untuk menghubungkan banyak komputer ya. Misalkan kalau kita menggunakan komputer yang lebih dari 10, jadi kita harus menggunakan switch ya. Karena switch ini banyak portnya, ada yang 24 dan bahkan 32 ya, dan di bawahnya juga ada. Nah, yang sering digunakan untuk praktik itu ya mungkin nomor ini ya, 2960, atau intinya sama aja sih semuanya. Tergantung dari yang kita butuhkan aja, seperti itu. Nah, ini ada router ya. Jadi router ini adalah menghubungkan sebuah network yang berbeda ya, atau IP kelas yang berbeda. Misalkan kelas A dengan kelas B, nanti dia bisa terhubung dengan menggunakan router ini ya. Nanti akan kita praktekkan juga. Nah, ini ada kabel.
kabel ya, media transmisi yang pada modul-modul sebelumnya sudah saya kasih tahu. Ada jenis strike, cross ya, kabel crossover, ada kabel fiber optik ya. Di sini kayaknya tidak ada kita praktekkan kabel yang menggunakan fiber optik. Di sini nanti kebanyakan kita menggunakan kabel strike dan kabel cross. Nah, ini ada poin-poinnya ya. Pada poin A ini ya, misalkan nanti rekan-rekan mahasiswa bingung untuk menghubungkan perangkat ini, misalkan ini menggunakan kabel apa. Nah, jadi bisa menggunakan dari poin A ini aja, nanti akan secara otomatis dia akan terhubung ya. Nah, ini ada pengertiannya ya biar tidak bingung nanti dalam praktikumnya. Nah, misalkan ini masalah penggunaannya, kapan kita menggunakan cross dan kapan kita menggunakan strike. Nah, jadi perhatikan aja keterangan di bawah ini ya. Jadi strike yang pertama itu strike itu akan digunakan untuk menghubungkan device-device yang berbeda ya, seperti PC ke hub, PC ke switch ya, router ke hub, router ke switch. Nah, itu menggunakan kabel strike. Nah, kemudian yang menggunakan kabel cross itu gimana? Nah, ini ada dari komputer ke komputer, switch ke hub. Nah, jadi switch ke switch, router ke router, kemudian ada router ke PC. Jadi seperti itu. Nah, ini ada sebuah contoh ya, sebuah contoh jaringan peer-to-peer. Nah, ini akan saya praktekkan, jadi Anda bisa melihat di video ini ya, gimana cara menghubungkan kedua dari laptop ini nanti bisa saling terhubung ya, dengan memasang IP address ya, yang sudah ada pada di layar ini ya. Ini akan kita masukkan nanti ke laptop 0 ini dan ke laptop 1 ini, sehingga nantinya bisa kedua laptop ini nanti bisa saling terkoneksi ya, seperti itu. Dan biasanya ini sering juga kita gunakan apabila kita ingin mentransfer data yang sangat besar ya. Kalau misalkan kita menggunakan flash disk kan itu cukup lama. Nah, jadi saran saya biar supaya cepat mentransfer datanya, jadi kita gunakan kabel jaringan ya. Nah, caranya gimana? Nah, ini akan saya praktekkan. Di sini saya sudah menginstal ya aplikasi Cisco Packet Tracer di komputer saya. Nih. Ya, semoga rekan-rekan mahasiswa sekalian sudah menginstal ya aplikasi Cisco Packet Tracer ini di laptopnya ataupun di komputernya masing-masing ya. Jadi nanti bisa mempraktekkan dari praktikum yang saya buat di video ini ya. Nah, di sini kita akan mencobakan jaringan ini ya, contoh dari latihan ini ya. Di sini saya ambil dulu sebuah laptop. Nah, ini laptop. Jadi cara memilihnya tinggal diklik aja di sini ND paste, menu di sini. Klik ambil laptop ya. Oke, select, lepaskan. Kemudian seperti ini. Nah, lepaskan. Nah, untuk menghubungkan ini, jadi kita menggunakan sebuah media kabel ya, media transmisi kabel. Dan ini tadi kan sudah dikatakan untuk menghubungkan dari laptop komputer ke komputer ini adalah menggunakan urutan apa ada di sini. Bukan menggunakan kabel ya, kabel tipe ya. Ini kan kapan kita menggunakan ya, seperti ini dari PC ke PC, berarti kita menggunakan kabel cross ya. Nah, ini komputer ke komputer ya. Kita gunakan kabel cross. Nih, kabel crossnya di mana? Nah, di sini ada gambar connection ini gambar yang seperti ini ya. Gambar ini gambar apa ya? Gambar petir atau gambar PLN ya, listrik ya. Seperti ini. Nah, ini kalau pengen otomatis biar nggak bingung kita menentukan jenis kabel apa, jadi tinggal klik ini aja. Tapi kalau kita udah tahu ini untuk jaringan seperti ini mau menggunakan kabel apa, misalnya, nah, jadi kita pilih aja. Di sini ada tulisannya kok copper strike, dan di sini ada copper crossover. Nah, jadi kita pilih cross ya, klik. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kemudian setelah ini langkah selanjutnya adalah kita perhatikan lagi di modul. Nah, ini ada IP ya, jadi kita masukkan IP address ini pada laptop 0 ya.
Caranya adalah dengan klik sekali. Nah, maka akan muncul jendela seperti ini ya. Dan kemudian klik di bagian desktop. Kemudian ada menu IP configuration. Jadi diklik aja sekali. Nah, di sini kita masukkan IP-nya di IP versi 4 address. Nah, kita menggunakan kelas C. Jadi kita inputkan 192.168.1.1 ya. Dan subnet masknya akan terbentuk 255.255.0 karena ini adalah /24 ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah di close saja. Nah, kemudian untuk laptop selanjutnya ya, laptop ini sama langkahnya ya, seperti yang tadi. Di sini kita lihat IP-nya. Ini yang di laptop 0 tadi 1.1, di laptop yang kedua ini adalah IP 1.2 ya. Jadi kita masukkan lagi IP-nya. Masih cara yang sama ya, pilih menu desktop, kemudian masuk ke IP configuration. Nah, di sini kita isi IP statik ya, 192.168.1.2. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini tinggal kalau sudah di-close-kan aja. Nah, sekarang gimana kita mengetahui apakah kedua jaringan ini sudah terhubung? Nah, kita lakukan pengetesan ya dengan cara melakukan ping ya. Nah, ini kita ping ya. Jadi kepanjangan dari ping ini adalah paket internet proper ya, atau singkatannya dengan ping. Ping ya. Itu fungsinya adalah digunakan untuk ya memeriksa konektivitas jaringan berbasis teknologi transmission. Nah, jadi kita bisa mengetahui apakah di komputer ini atau laptop ini sudah terhubung nggak ke sini gitu kan. Atau dari sini sudah terhubung nggak ke sini dengan cara ya seperti itu tadi. Jadi kita sama-sama tahu tadi IP di sini adalah kita kasih di sini labelnya. Jadi IP ini 192.168.1 ya, 124. Nah, di sini IP-nya juga 192.168.1.2 ya, 124. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita akan coba sekarang kita berada pada laptop 0 ya. Jadi kita akan coba menghubungi dari laptop 1 ini apakah sudah terhubung atau belum dengan cara kita lakukan perintah ping ya. Jadi ping panggil IP yang ini ya, 192.168.1.2. Nah, kalau dia udah replay from 192.168.2, nah ini berarti tandanya sudah terhubung ya. Nah, kalau di Windows ya, di komputer kita bisa juga kita lakukan seperti ini. Kalau misalkan kita lakukan di keadaan yang nyata ya, jadi kita melakukan jaringan jaringan dari point to point ini ya, yang ini jaringan, maksud saya jaringan peer to peer ini ya. Peer to peer ini, misalnya kalau di CMD juga seperti itu, kita bisa melakukan ketik di sini. Kita bisa juga ketikkan ping ke alamat IP tujuan ya. Kalau di sini kan contoh saja nih, 2. Nah, sini tidak akan connect karena dia tidak ada kawan hubungannya ya. Nah, nih kalau seperti ini tidak connect. Nah, begitu juga di aplikasi ini. Jadi kita bisa mensimulasikannya ya, seperti itu. Seperti itu ya cara membangun jaringan peer to peer. Nah, kemudian kita buat lagi ini client server ini. Nah, ini client server, jaringan client server ya. Bentar. Nah, sekarang di sini kita menggunakan sebuah hub ya. Jadi inilah fungsi suite atau hub ya maksud saya ya. Nah, ini untuk menambah jumlah banyak dari komputer atau PC kita. Jadi kalau misalkan ada lebih dari 2, jadi kita harus menggunakan hub ya atau suite. Nah, ini kita cobakan seperti ini. Di ini kita hapus dulu. Nah, sekarang kita akan menggunakan atau kita hapus baru aja.
kita gunakan di sini menggunakan switch ya. Jadi kita ambil lagi komputer. Ya. Nah, kemudian kita ambil switch, kalau klik di sini mana ya? Oh, klik di sini switch ya. Pasang di sini. Ini dia. Kita buatlah agak 4 buah PC ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita hubungkan. Jadi menggunakan kabel apa gitu kan. Jadi kita lihat lagi di sini. Jadi kalau misalkan dari switch ke PC itu, jadi dia menggunakan kabel ini ya. Menggunakan switch ke PC, jadi menggunakan kabel strike ya, kabel strike. Di sini kita menggunakan kabel strike. Nah, ini ada strike. Nah, ini adalah pas Ethernet 0/1 sampai ini adalah semua port yang terdapat pada switch ini ya. Ini kita gunakan urutannya bebas saja sih, tapi lebih bagusnya berurut lah ya, jadi lebih enak ke depannya. Misalkan kalau kita membangun sebuah jaringan LAN, apabila ada yang trouble, jadi kita bisa dengan mudah mencari di mana titik kerusakannya, seperti itu ya. Dan kita sambungkan lagi sini. Sambungkan lagi seperti ini ya. Kita sambungkan lagi seperti ini ya. Ini dia. Nah, sekarang jaringannya sudah kita install. Nah, kemudian kita masukkan IP-nya lagi ya. Masih menggunakan kelas C ya. Ini /24 2.2/24 192.168.2.3/24 lagi 192.168.4/24 ya. Seperti itu. Kita rapikan. Oke. Nah, supaya dia bisa saling terhubung nantinya ini, maka kita masukkan lagi IP address yang ini ke dalam tiap-tiap komputernya ya. Nah, langkahnya itu masih sama ya, sama seperti yang tadi ya, dengan cara kita klik sekali. Nah, kemudian kita masuk pada menu desktop. Nah, kita isi IP-nya ya. Ini IP-nya. Caranya masih sama dengan yang pertama tadi. Jadi kalau rekan-rekan mahasiswa memperhatikan yang pertama tadi, mungkin yang untuk memasukkan IP ini tidak akan bingung ya. Di satu ya. Kalau di sini /24-nya jangan dimasukkan ya, karena di sini kita masukkan alamat IP-nya saja. Yang /24 ini adalah prefix-nya ya, subnet masnya ini. Nah, jadi close. Selanjutnya ya, hal yang sama dilakukan pada yang sebelumnya. 2.2/24 pas ya. Oke, close. Oke, jadi kita misalkan bingung nih, ini udah diisi atau belum ya. Jadi kita tinggal select aja kursornya di sini. Nah, maka dia akan muncul seperti ini ya. Dia akan memberikan sebuah informasi. Berarti ini sudah kita isi. Nah, selanjutnya adalah ini. Ya, isi lagi 192.168.2.3 ya. Subnet masnya akan terbentuk otomatis 255.255.255.0. Oke, ini terakhir. Ini 8.2.4 ya. Oke. Oke, semua sudah kita isi IP. Nah, sekarang kita akan coba melakukan ping ya. Adalah apakah ini ping ini untuk memeriksa ya, apakah jaringan ini sudah saling terhubung ya. Untuk melihat apakah hubungan antara komputer yang satu dengan lainnya ya. Kita lihat cara kita ping lagi dari PC 0 ini menuju ke IP address yang urutan ke 4 ya, alamat jaringan yang nomor 4.
ping 192.168.2.4. Oke, jalan. Kemudian coba kita panggil lagi yang IP nomor 3. Oke, jalan ya. Nah, sekarang kita balikkan dari 4 ini memanggil ke nomor 1 atau ke nomor 2 ya. Jadi PC nomor 3 ini memanggil PC nomor 1 dengan IP-nya 2.2 ya. Jadi ping 2.2. Enter. Oke, jalan ya. Kalau dia udah reply from ini berarti dia sudah jalan ya. Nah, misalkan ini kalau Anda sudah paham langkah seperti ini, nah berarti Anda sudah bisa membuat sebuah jaringan LAN ya. Dan saya rasa Anda untuk merakit sebuah kabel UTP ya dengan urutan strike atau cross, harapan saya semoga udah bisa. Cukup Anda buka aja modul-modul yang saya kasih, dan disitu sudah ada modul-modul sebelumnya yang sudah saya kasih, sudah ada ya gimana cara membuat kabel UTP dengan urutan strike atau cross ya. Jadi seperti itulah cara simulasi jaringan ya menggunakan aplikasi Packet Tracer ini ya. Dan harapan saya semoga Anda paham, atau di sini kita juga bisa menggunakan ngirim pesan ya di sini. Ya, kirim ini ke sini, sukses. Dan dari sini ke sini, sukses ya. Ini sudah terhubung antara komputer satu dengan komputer yang lainnya dengan cara ya seperti yang tadi. Nah, semoga paham ya. Ini nggak usah. Ini ini ada soal ya, maksud saya ada tugas. Nah, jadi Anda kerjakan ya tugas ini. Ini. Jadi kalau misalkan Anda paham mengerjakan, maksudnya ya, mengerjakan contoh latihan ini, mungkin untuk mengerjakan ini Anda tidak akan sulit lagi ya. Ini masih dasar awalnya. Harapan saya semoga Anda bisa paham yang dasar awal ini dulu. Ini akan berlanjut untuk ke depan seterusnya ya. Dan mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk di pertemuan kali ini ya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kita di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.